Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Di sini sekarang kita lokasinya ada di Kaloran Lontar Baru, di mana berdirinya Pondok Pesantren At-Thahiriyah yang telah didirikan oleh almarhum Tubagus Ahmad Hasuri Thohir bin Tubagus Muhammad Thohir. Dan di sini kita akan mengungkapkan sejarah berdirinya pondok dan apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di pondok tersebut. Mau tahu kan kelanjutannya? Ayo ikuti dan jangan ketinggalan. Pondok Pesantren At-Thahiriyah didirikan oleh ulama besar bernama Kyai Haji Tubagus Ahmad Hasuri Thohir yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Pelamunan sebelum melanjutkan pendidikannya di Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren At-Thahiriyah ini setelah Kyai Haji Tubagus Ahmad Hasuri Thohir pulang dari Mekah. Beliau di sana belajar dan mengajar selama 7 tahun. Kemudian setelah selesai, beliau pulang ke kampung halamannya, yaitu Kampung Kaloran. Nama At-Thahiriyah sendiri diambil dari nama ayahnya, yaitu Haji Thohir, dan karena jasa beliau dengan membeli rumah dan tanah seluas kurang lebih 1 hektar yang digunakan untuk kepentingan pondok pesantren. Maka bertepatan dengan bulan Maret tahun 1978 berdirilah Pondok Pesantren At-Thahiriyah Kaloran Kota Serang dengan tahap pertama memiliki bangunan majelis berukuran 10 x 8 meter persegi. Selain diambil dari nama ayahnya, nama At-Thahiriyah juga diambil dari nama mertuanya, yaitu Kyai Haji Thohir Pelamunan, dan nama gurunya Syekh Thohir di Mekah, juga nama salah satu santri pertamanya yaitu Ahmad Thohir. Maka dihimpunnya nama-nama tersebut menjadi nama Pondok Pesantren At-Thahiriyah. Kurikulum yang digunakan di Pondok Pesantren At-Thahiriyah adalah kurikulum lokal atau tradisional, dalam arti pelajaran atau kitab-kitab yang diajarkan seluruhnya merupakan hasil dari rancangan kiai dan para ustadz dengan pedoman pada kitab-kitab salaf atau lebih dikenal dengan sebutan kitab kuning. Di Pondok Pesantren At-Thahiriyah ini terdapat 6 metode pembelajaran, yaitu pertama metode sorogan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang sangat bermakna, terutama ketika membacakan kitab di hadapan kiai atau ustadz. Selain memperoleh bimbingan dan arahan, mereka juga dapat dievaluasi dan diketahui perkembangan kemampuannya. Ada metode bandungan atau dikenal dengan weton. Sistem ini berbeda dengan sorogan karena ini dilakukan oleh kiai kepada santri yang akan menyimak apa yang akan dibacanya. Kiai yang membacakan, menerjemahkan, kemudian menjelaskan, sedangkan santri memberikan harokat dan isi dari kitab tersebut. Ada metode hafalan. Metode hafalan diterapkan di pesantren-pesantren, umumnya dipakai untuk menghafal kitab-kitab tertentu, misalnya Alfiyah Ibnu Malik. Dalam pengembangan metode hafalan ini, penerapannya tidak hanya menekankan hafalan tekstual dengan berbagai variasinya, tetapi juga harus melibatkan atau menyentuh ranah yang lebih tinggi dari kemampuan belajar. Artinya, hafalan tidak hanya merupakan kemampuan intelektual sebatas ingatan, tetapi juga sampai kepada pemahaman, analisis, dan evaluasi. Yang selanjutnya ada metode musyawarah atau bisa dikenal dengan bahsul masail, yaitu mengacu pada pemecahan masalah-masalah dalam persoalan fikih. Metode ini bisa digambarkan sebagai bentuk kegiatan belajar mengajar dalam sebuah forum. Selain itu ada metode kegiatan pembelajar yang diselenggarakan melalui kegiatan kunjungan menuju ke suatu tempat tertentu dengan tujuan untuk mencari ilmu. Metode ini dinamakan dengan metode rihlah ilmiah, biasa dilakukan setahun sekali, yang dikenal di At-Thahiriyah dengan sebutan rihlah akbar atau ziarah kubro ke makam para wali. Yang terakhir ada metode pasaran. Metode pengajian pasaran adalah kegiatan belajar sekelompok santri dalam bentuk pembacaan sebuah kitab oleh seorang ustadz yang dilakukan secara maraton selama tenggang waktu tertentu. Metode ini umumnya digunakan pada bulan Ramadan dalam kurun waktu setengah bulan, 20 hari atau terkadang 1 bulan penuh, tergantung pada besarnya kitab yang dikaji.
pesantren itu diajarkan bagaimana caranya menyalatkan mayit, bagaimana caranya sosial dengan masyarakat itu, keseharian masyarakat itu diajarkan di pondok pesantren At-Tahiriyah. Jadi menurut saya pondok pesantren At-Tahiriyah itu sangat berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Biasanya di masyarakat itu kan suka ngadain acara-acara seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, dan itu dipelajari di pondok pesantren juga. Kemudian biasanya di masyarakat itu ada pengajian dan lain sebagainya. Itu juga sudah menjadi rutinitas kegiatan santri di pondok pesantren At-Tahiriyah, khususnya di pondok pesantren At-Tahiriyah ini. Kenapa saya memilih pondok pesantren At-Tahiriyah? Seperti yang sudah saya katakan bahwa pondok pesantren At-Tahiriyah ini beda dengan yang lain. Jadi santri itu dalam waktu 3 tahun itu harus sudah bisa, dan santrinya itu target kelas 1 itu harus bisa apa, kelas 2 harus bisa apa, kelas 3 harus bisa apa, dan itu merupakan suatu pendidikan yang begitu penting. Dan juga yang saya tertarik di At-Tahiriyah itu bukan hanya sibuk dalam mengaji, dalam organisasi, kemudian kegiatan-kegiatan ekstra juga sangat aktif meskipun hanya di pondok.